Di bawah lapisan es Antartika, tersembunyi sebuah rahasia besar dan gelap. Hari ini, kita akan melelehkan semua es itu untuk melihat bagaimana dampaknya terhadap bumi. Seperti saat es mencair dan permukaan air laut yang naik. Dan selamat datang di Antartika, benua yang mengelilingi kutub selatan. Ukurannya 40% lebih besar dari Eropa dan penuh dengan es. Di sini kamu bisa menemukan anjing laut, paus, penguin, dan para ilmuwan yang sedang meneliti. Dan di benua ini ada bongkahan es sebesar negara bagian Florida. Selamat datang di Gletser Thwaites yang lebarnya 120 km. Nama julukannya lebih menyeramkan, Gletser Kiamat. Kalau gletser ini mencair, permukaan laut dunia akan naik secara drastis. Dan yang lebih mengerikan, Gletser Kiamat ini mencair sangat cepat. Setiap tahun, 50 miliar ton es mencair ke laut, menyumbang 4% dari kenaikan 23 cm permukaan laut yang terjadi sejauh ini. Beberapa ilmuwan memprediksi, gletser ini mencair habis dalam hitungan dekade, bukan abad. Tapi kita tidak punya waktu selama itu. Jadi, bayangkan kalau gletser ini mencair dalam hitungan detik. Dalam beberapa detik, Thwaites mencair dan mengalir ke Samudra Selatan, lalu menyebar ke Samudra Hindia, Atlantik, lalu kemudian Pasifik. Permukaan laut di seluruh dunia naik hingga 60 cm. Jalanan di San Francisco terendam air, Miami, dan New Orleans juga dibanjiri. Kenapa gletser ini retak dan terlepas? Ada sesuatu yang terjadi di bawahnya. Di bawah Thwaites, ada sungai besar yang mengalir deras. Es mencair dari gletser ikut memperbesar alirannya. Hal ini terjadi karena panas bumi dari dalam inti bumi. Prosesnya dimulai perlahan, lalu bongkahan besar es mulai patah dan jatuh. Ini memicu reaksi berantai. Semakin banyak es yang patah dan mencair. Dan bukan cuma satu sungai. Di bawah lapisan es Antartika tersembunyi dunia yang penuh misteri. Tapi sebelum kita melihat dunia bawah tanah itu, mari kita pahami dulu betapa pentingnya Antartika. Benua ini diselimuti lapisan es seluas 14 juta kilometer persegi dengan ketebalan rata-rata lebih dari 2 kilometer. Sebagai perbandingan, itu sekitar 7 kali luas Indonesia. Jumlah esnya luar biasa, 25 juta kilometer kubik. Itu mencakup 90% dari semua es di dunia. Dan di dalam es ini terkandung 60% air tawar di bumi. Berbeda dengan Arktik yang esnya mengapung di atas laut. Di bawah es Antartika ada daratan, walau 98% daratannya tertutup es. Tetap saja itu adalah tanah padat, dan ada juga 1,5 juta kilometer persegi laut yang tersembunyi di bawah lapisan es. Saat semua es ini mencair hanya dalam beberapa menit, permukaan laut akan naik setinggi 70 meter. Kita akan lihat seperti apa dampaknya terhadap bumi. Tapi terlebih dulu, mari kita lihat apa saja yang tersembunyi di balik es ini. Karena isinya bisa sangat mengejutkan. Jika semua es mencair, mikroba dan virus kuno yang terjebak selama ribuan hingga jutaan tahun bisa lepas dan menyebar penyakit baru ke dunia. Sistem imun kita belum pernah bertemu dengan patogen ini. Artinya, kita mungkin tidak punya pertahanan alami terhadap mereka. Penyebaran bisa sangat cepat dan sulit dikendalikan. Butuh pengobatan canggih hanya untuk bertahan hidup. Beberapa penyakit mungkin butuh antibiotik dosis tinggi atau obat-obatan khusus yang dilepas secara bertahap. Untungnya, teknologi medis terus berkembang. Namun, teknologi saja tidak cukup untuk menghadapi ancaman yang tersembunyi di bawah es. Sekarang mari kita lihat makhluk aneh yang hidup di dunia beku ini. Saat menjelajah wilayah tersembunyi ini, kamu bisa melihat dasar lautan dan bagian bawah lapisan es. Di sana, hidup anemon laut kecil yang menempel terbalik di es. Ada juga ikan kecil dan udang-udang aneh. Anemon ini unik, tidak seperti anemon laut biasa yang diam di satu tempat. Anemon Antartika bisa bergerak di air. Para ilmuwan belum tahu mereka bergerak kemana, tapi hampir tidak ada tumbuhan di tempat gelap dan dingin ini. Jadi, makhluk-makhluk itu kira-kira makan apa ya? Mungkin plankton kecil dan kotoran yang terbawa arus laut. Tapi mereka juga makan sesuatu yang sangat aneh dan menjijikan. Kerangka, tubuh, dan bakteri yang sudah membusuk selama jutaan tahun. Waspada, beberapa gletser besar lagi akan patah. Gletser di sekitar Thwaites juga mulai mencair, menambah 2,5 meter lagi pada kenaikan permukaan laut. Kota-kota di pesisir timur Amerika Serikat, Boston, New York, Miami akan terendam, dan jutaan orang akan terdampak. Anehnya di dekat Antartika,
permukaan laut justru menurun. Kenapa? Karena lapisan es Antartika sangat besar, beratnya 24 miliar megaton. Berat ini menciptakan tekanan gravitasi yang mengangkat permukaan laut di sekitarnya. Tapi saat esnya mencair, gravitasinya menjadi hilang, dan permukaan laut di dekatnya justru semakin turun. Sementara di tempat lain akan terus naik. Di bagian timur Antartika, gletser Denmark dan Scotch ikut mencair, menambah 1,5 meter lagi ke laut. Kini dengan total kenaikan 4 meter. Amerika Serikat kehilangan monumen nasional, Monumen Jefferson tenggelam, Fenway Park terendam. Kota-kota besar dunia seperti Shanghai, Lagos, Mumbai, dan Jakarta akan kebanjiran, pelabuhan rusak, lahan pertanian kena air asin, air tanah untuk minum juga tercemar. Dan bukan cuma garam yang mencemari, bakteri dalam es Antartika bisa menyebabkan infeksi dan penyakit seperti cystic fibrosis, dan mereka tahan terhadap antibiotik. Jika mereka berbagi gen dengan bakteri modern, resistensi akan menyebar. Kita bisa kehilangan kemampuan melawan infeksi. Namun, bakteri ini juga punya sisi baik. Mereka bisa membantu menciptakan antibiotik baru, membersihkan limbah beracun, bahkan menggantikan plastik. Semakin banyak es mencair, sistem ekologi ikut terganggu. Salah satunya, aliran arus laut akan berubah. Sebelum es mencair, air asin berat tenggelam ke dasar laut, mendorong air lain naik. Ini seperti sabuk berjalan raksasa yang mengedarkan panas dan nutrisi. Tetapi saat air tawar mencair dan masuk, air permukaan jadi kurang asin dan tidak tenggelam. Maka sabuk lautan akan macet. Akibatnya, distribusi panas terganggu. Ilmuwan yakin, mencairnya es Arktik akan mengganggu arus teluk. Mereka masih meneliti dampak mencairnya es Antartika. Kalau esnya hanyut dan mencair di Atlantik, hal ini bisa memicu zaman es. Tapi kalau hanya menaikkan permukaan laut, mungkin bumi hanya akan semakin panas. Dan bukan cuma pola panas yang berubah, nutrisi dari dasar laut tak bisa naik. Ini memengaruhi pertumbuhan fitoplankton, ganggang kecil yang jadi dasar rantai makanan laut. Tanpa mereka, kehidupan laut bisa terganggu. Tapi di sekitar Antartika, fitoplankton justru berkembang karena es mencair melepaskan zat besi. Ini bisa memicu ledakan alga sementara, dan mereka menyerap karbon dioksida. Itu kabar buruk karena bumi akan semakin panas. Kenapa? Karena es memantulkan cahaya matahari. Saat es mencair, bumi jadi menyerap lebih banyak panas. Ditambah lagi, aktivitas jamur mikroskopik di laut meningkat. Mereka menguraikan bangkai dan melepaskan karbon dioksida. Air laut jadi kurang mampu menyerap karbon dari udara, dan itu membuat bumi semakin panas. Sekarang, sisa es di Antartika meleleh semua. Airnya mengalir deras ke laut. Dan muncullah keajaiban yang tersembunyi selama jutaan tahun. Sistem ngarai raksasa sepanjang 100 km, lebih panjang dari Grand Canyon. Ini adalah ngarai terdalam di bumi, 3,5 km di bawah permukaan laut. Juga terlihat Danau Vostok yang sudah terkubur selama 15 juta tahun. Danau terbesar ke-6 di dunia berdasarkan volume. Sekarang, kamu bisa piknik ke sana, kalau kamu masih selamat. Tapi hati-hati. Mikroorganisme di Danau Vostok telah berevolusi tanpa campur tangan dunia luar selama jutaan tahun. Siapa tahu mereka bisa apa terhadap tubuh manusia. Tapi belum sempat kamu menikmati pemandangan. Permukaan laut naik lebih cepat. Sisa es terakhir mencair. Permukaan laut kini naik lebih dari 70 meter. 40% populasi dunia, lebih dari 3 miliar orang, tinggal di dekat pesisir. Sebagian besar dari mereka tenggelam dalam beberapa menit. Pesisir timur di Amerika Serikat, termasuk banyak kota besar, akan lenyap. Orang-orang di gedung pencakar langit 23 lantai berusaha naik ke atap untuk selamat. California jadi gugusan pulau kecil. London, Paris, Venesia, dan kota-kota besar lainnya akan terendam. Jutaan orang kehilangan tempat tinggal, terluka, atau bahkan meninggal dunia. Pemerintah panik. Operasi penyelamatan dilakukan. Tapi apakah cukup helikopter untuk menyelamatkan semua orang? Bagaimana infrastruktur bisa dibangun kembali? Dan dari mana kita akan mendapat air minum? Tanah-tanah di pedalaman kini jadi rebutan. Penduduk di wilayah tengah Amerika seperti Denver, Minneapolis, dan Las Vegas jadi orang paling beruntung. Negara-negara di belahan bumi selatan lebih parah. Seluruh Bangladesh tenggelam. Ketegangan global meningkat karena banyak negara minta bantuan, tapi semuanya sedang kesulitan. Dan setelah es mencair, masih ada satu hal lagi yang akan mencair, permafrost. Tanah beku selama lebih dari 40.000 tahun. Ini menyimpan karbon dan metana. Saat mencair,
Karbon dilepaskan dan suhu bumi naik lebih parah. Organisme kecil mulai makan materi organik beku dan melepaskan gas. Bumi jadi semakin panas. Dan mungkin virus DNA kuno akan bangkit dan memicu pandemi global. Vaksin di tengah bencana seperti ini sangat sulit untuk dibuat. Suhu bumi kini naik 5-10 derajat Celcius. Suhu rata-rata bumi mendekati 27 derajat Celcius. Migrasi besar-besaran pun dimulai. Tujuan favorit? Kanada, Alaska, dan wilayah Arktik maupun Antartika yang kini jadi tropis. 34 juta tahun yang lalu, Antartika adalah hutan hujan seperti Selandia Baru. Mungkin semua itu akan kembali dengan pohon palem dan buaya di pantai Antartika. Untungnya, Antartika tidak akan mencair dalam beberapa menit. Kalau tidak, kota pesisir berubah menjadi kuburan, miliaran orang tewas, air minum tercemar, pemanasan terus terjadi, dan pandemi global mungkin akan terjadi. Aku tidak bisa membayangkan skenario yang lebih buruk dari ini, kecuali kalau daratan dan lautan tiba-tiba bertukar tempat.